Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna. Tapi hari ini kita hanya akan mempelajari beberapa nama dari Asmaul Husna. Silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Oke, sudah semua ya? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Asma itu bentuk jamak dari ismun yang artinya nama-nama, sedangkan husna artinya yang baik atau yang indah. Jadi jika digabungkan Asmaul Husna yaitu nama-nama milik Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Nah, ini juga perlu diingat-ingat bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Dari 99 Asmaul Husna, hari ini kita hanya akan membahas 5 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Ahad atau yang Maha Esa, As-Somad yang menjadi tumpuan atau Allah tempat bergantung, kemudian Al-Muqtadir atau yang Maha Kuasa, Al-Muqaddim yang Maha mendahulukan, dan yang kelima Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Yang pertama yaitu Al-Ahad atau yang Maha Esa. Allah Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu tunggal atau esa dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Dia, Allah Maha Esa, meliputi zat, sifat, dan perbuatannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, kita mandi sendiri, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Tentunya anak solih-solihah di sini sudah biasa melakukannya sendiri ya. Kemudian yang kedua yaitu As-Somad atau Allah tempat bergantung. Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu bergantung padanya. Jadi, tempat meminta semua kebutuhan, permohonan, dan harapan semua makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kalian mempunyai keinginan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalian ingin dimudahkan dalam memahami materi pelajaran di sekolah, maka berdoalah kepada Allah, memohonlah pada Allah. Tapi kalian juga harus belajar sungguh-sungguh, tidak sekedar berdoa tapi tidak berusaha. Nah, makanya kita harus berdoa tapi juga harus tetap berusaha. Kemudian cara meneladani sifat As-Somad yaitu yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih maju. Kedua, suka membantu orang lain. Yang ketiga, selalu rendah diri dan tidak sombong. Kemudian sifat yang ketiga yaitu Al-Muqtadir. Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan sesuatu menurut kehendaknya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mencegah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang.
dan masih banyak lagi kehendak yang bisa dilakukannya. Seperti yang tercantum dalam surat Yasin ayat 82, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kemudian cara meneladani sifat al-muqtadir yang pertama yaitu tidak malu bertanya dalam belajar, semangat dalam belajar, disiplin waktu, dan merasa tidak cukup dengan kemampuan yang ada. Dengan itu kita akan selalu bersemangat dalam belajar. Kemudian sifat yang keempat yaitu al-muqaddim atau Allah yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muqaddim selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatan, peringatan sebelum siksaan, hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan, kabar adanya kematian sebelum kematian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang terlebih dahulu dibandingkan orang lainnya. Misalnya, kakak didahulukan lahir daripada adik-adiknya. Cara meneladani sifat al-muqaddim yaitu yang pertama, banyak berbuat daripada banyak berbicara, kerja keras dan pantang menyerah daripada putus asa. Kemudian, niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Dan yang terakhir, Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Baqi, yang maha kekal. Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk akan berakhir masanya pada waktu yang telah ditentukan untuknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir dengan tidak ada atau kematian. Allah Subhanahu wa taala akan ada selama-lamanya. Seperti ada di surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Kemudian bagaimana cara meneladani sifat al-baqi? Yang pertama yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari siapapun. Kemudian beribadah untuk bekal di akhirat, dan yang terakhir menjaga amanah yang sudah diberikan kepada kita. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.